Bapak, terkait dengan pelaksanaan rekrutmen pramu bakti di kantor Kementerian Agama, mungkin ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan kembali. Yang pertama, ya ini kan proses pendaftaran sudah kita selesaikan kemarin, dan alhamdulillah kemarin juga kita sudah melakukan proses seleksi administrasi. Terkait dengan kegiatan ini, ada beberapa hal mungkin yang perlu disampaikan terkait, mohon maaf, apakah semua peserta masuk proses otomatis masuk proses selanjutnya, apakah ada beberapa yang tidak lolos secara administrasi? Baik, terima kasih akan kami sampaikan berdasarkan rapat panitia tim seleksi rekrutmen calon pramu bakti FO dan OB, maka akan kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang pelamar. Jumlah pelamar front office atau FO sejumlah 447 orang. Yang memenuhi syarat secara administrasi adalah 390 orang. Adapun yang tidak memenuhi syarat sejumlah 57 orang. Yang tidak memenuhi syarat ini ada beberapa hal, yakni yang pertama misalnya adalah karena tidak melampirkan ijazah atau baru berupa surat keterangan, maka itu gugur. Kemudian yang kedua dari umur sudah lebih dari 30 tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan tadi yang pertama ijazah, kemudian umur, kemudian juga ada yang lamarannya tidak tepat. Misalnya melamar FO, syaratnya adalah S1 tapi ternyata pendidikannya hanya D3 ataupun SMA, maka gugur. Kemudian yang pramu bakti office boy pelamar 98 orang, memenuhi syarat adalah 83 orang dan tidak memenuhi syarat adalah 15 orang. Dan nanti peserta yang memenuhi syarat maupun yang tidak nanti akan diupload melalui kanal-kanal media sosial Kementerian Agama, yakni melalui Facebook ataupun melalui Instagram atau melalui website. Ya, demikian. Ya, terkait ini jumlahnya masih begitu banyak. Nanti pelaksanaan seleksi berikutnya berarti di satu tempat atau bagaimana, Bapak? Ya, baik. Untuk pelaksanaan seleksi, karena memang pesertanya begitu banyak, untuk menghindari kerumunan, maka akan kami bagi nanti titik lokasinya menjadi 5 titik lokasi. Lokasi yang pertama yakni di MAN 3 Cilacap, yakni alamatnya adalah Jalan Cimanuk, Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Kemudian titik lokasi yang kedua adalah di MAN 1 Cilacap, alamatnya di Jalan Raya Kalisabuk, kilometer 15 Kalisabuk, Kesugian, Cilacap. Kemudian titik lokasi yang ketiga di MTSN 4 Cilacap atau MTSN Negeri Planjan, alamatnya adalah Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Karangsari, Planjan, Kecamatan Kesugian. Kemudian yang keempat di MTSN 3 Cilacap, alamatnya Jalan Raya Tegalsari, Panggasurup, Kamunganten Lor, Kecamatan Kamunganten. Dan yang kelima adalah di kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Jalan Perwira nomor 14A Cilacap. Nanti peserta akan mengikuti wawancara, dijadwalkan jam 8 sampai jam 12. Ya, untuk pemberitahuan kaitan dengan lokasi dan peserta di mana, nanti ada di informasinya ada di mana, Bapak, itu, Pak? Nanti akan di-upload di Facebook dan juga di website Kementerian Agama. Maka kami himbau kepada peserta yang sudah mendaftar dan membutuhkan informasi tentang seleksi, wawancara, kemudian masuk seleksi administrasi atau tidak, maka bisa saudara lihat, bisa saudara pantau di Facebook maupun di website kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Jadi animonya masih besar, jadi jumlah pesertanya karena
yang lolos itu sekitar 473 orang dibagi 5 titik lokasi ujian wawancara, sehingga masing-masing titik lokasi nanti sekitar 95 orang lah per titik lokasi. Oke, dan kaitan ini juga masih di masa pandemi, Bapak. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan kepada peserta seleksi. Oh iya, terima kasih. Ini sangat penting. Jadi persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan terutama adalah berkaitan dengan protokol kesehatan. Yang pertama, wajib memakai masker, kemudian wajib memakai face shield, pelindung muka, kemudian membawa hand sanitizer, kemudian juga menjaga jarak, dan juga hadir 10 menit sebelum wawancara, dan diharapkan nanti hadir itu juga sesuai dengan jadwal shift, karena shift pertama itu adalah jam 8 sampai jam 10. Kemudian yang shift kedua jam 10 sampai jam 12. Maka untuk menghindari kerumunan, saya minta semua peserta seleksi untuk bisa hadir sesuai dengan jadwal yang sudah kami tentukan, sehingga tidak terjadi kerumunan di titik lokasi yang sudah kami tentukan. Ya, baik, terima kasih Bapak, dan ini sangat bermanfaat informasinya, dan semoga nanti benar-benar terpilih tenaga pramu bakti yang memenuhi kompetensi yang diharapkan. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih.